Jadi kalau misalkan kita mengacu pada panduan terkait dengan resiliensi digital di OJK, langkah-langkah yang diadopsi itu ada 3 aspek ya, 3 tahapan ya tadi ya. Ada Customer Incident Management, kemudian ada Customer Incident Recovery, serta Customer Post Recovery Service. Ya. Proses itu seperti strategi melakukan resiliensi seperti apa, proses untuk melakukan penanganan insiden manajemen seperti apa, seperti itu sih Mas. Termasuk juga people-nya itu baik pengguna atau penyedia jasa, dalam hal ini orang. Halo, selamat datang lagi di SV Talks episode 11 with expert to the next level. Baik, sekarang di sini ada saya Zizi sebagai host. Nah, di sini kita akan membicarakan topik menarik ya. Ini topik lanjutan. Sebenarnya sebelumnya kita sudah membicarakan tentang DRP dan BCP ya. Nah, sekarang kita di sini OJK sudah mengeluarkan namanya panduan resiliensi digital gitu ya, digital resilience. Nah, ini menarik ini kawan-kawan semua. Hari ini saya sudah bersama dengan 2 narasumber kita, expert di bidang BCP, DRP, dan IT Resilience. Di sini ada Pak Hafiz dan ada Mas Reza. Baik, kalau kita lihat sepertinya OJK ini kan udah ngeluarin nih panduan resiliensi digital. Ini maksudnya ini resiliensi digital ini apa sih Pak Hafiz atau Mas Reza, silahkan. Dari pemahaman saya, resiliensi digital itu artinya bahwa bank harus melindungi kepentingan nasabah yang menggunakan layanan dan operasional dari bank itu sendiri yang berbasis digital. Ya, jadi dalam hal ini adalah jangan sampai nanti orang menyediakan layanan digital dan operasional berbasis digital asal-asalan, itu tidak ada yang namanya perlindungan terhadap layanan. Misalkan dia lagi bertransaksi atau putus dan tidak diketahui bagaimana cara mereka melakukan recovery dan lain-lain, seperti itu sih. Jadi artinya bahwa kalau yang saya lihat adalah ini OJK sudah concern, sudah sangat memberikan perhatian khusus terhadap semua layanan digital yang disediakan oleh bank dalam hal ini ya. Oke, baik. Ini mungkin Mas Reza mau menambahkan kenapa sih digital resiliency ini sangat penting, Mas? Ya, baik Mas Reza. Jadi berkenaan dengan kenapa adanya resiliensi digital ya, apalagi saat ini OJK sudah mengeluarkan panduannya. Memang jadi salah satu concern itu adalah bagaimana yang dialami oleh konsumen ataupun nasabah ataupun pelanggan dari perbankan itu sendiri. Jadi memang berbicara resiko berkenaan dengan digital itu pastinya semakin tahun kan kita akan melihat secara tren itu semakin meningkat. Ya. Sisi juga harus dipastikan bahwa tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Hafiz, bahwa setiap proses bisnis ataupun layanan yang berbasis digital itu pada intinya kan memang harus dipastikan terlindungi dalam setiap prosesnya. Berarti mulai dari ketersediaan layanan dan sebagainya. Nah, mungkin kalau misalkan kita saat ini rasakan bahwa banyaknya informasi ataupun akses-akses terhadap layanan perbankan melalui channel-channel digital itu kan memang secara kondisi rentan ya gitu untuk dilakukan serangan, baik itu cyber attack dan sebagainya. Sehingga memang dalam hal ini OJK mengeluarkan panduan untuk memastikan bahwa ketika terjadi suatu gangguan, disrupsi, ataupun dalam konteks disaster ya atau bencana level, itu dalam hal ketika berbicara layanan yang digital yang disediakan oleh perbankan itu tetap available. Meskipun nanti secara kondisi bisa jadi menyesuaikan dengan konteks kesiapan dari masing-masing perbankan, tetapi yang pada intinya itu harus sama secara prosesnya dalam proses mempersiapkan resiliensi digital untuk layanan digital seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kan sekarang dunia digital ini sudah agile ya. Semuanya semakin cepat, kita harus semakin cepat update gitu ya segalanya. Nah, ini mungkin Pak Hafiz atau Mas Reza bisa berikan beberapa contoh tantangan gitu ya, tantangan di dunia digital saat ini gitu. Silahkan Pak. Ya, jadi tantangan di dunia digital ini karena perkembangan teknologi, perkembangan terhadap hacker juga semakin banyak ya, baik itu hacker yang melalui technical atau melalui IT itu sendiri atau melalui social engineering. Nah, itu banyak orang yang tidak aware.
Jadi maksudnya adalah kalau saya lihat di sini adalah pengetahuan atau pemahaman awareness nasabah itu perlu dibangun bahwa menggunakan digital itu mudah dan sangat berisiko. Jadi kemudahan itu adalah berisiko juga gitu. Jadi sebanding dengan bahwa makin mudah makin banyak risikonya, seperti itu sih. Nah, dari panduan ini kan nanti akan dijelaskan nih bagaimana saja caranya untuk meningkatkan resiliensi digital suatu perusahaan atau suatu bank ya mungkin ya. Nah, OJK sendiri memposisikan panduan ini tuh di posisi yang mananya ya kira-kira? Dan yang ini dipakai untuk acuan di bagian mananya oleh perusahaan, Mas Reza? Oke, mungkin berdasarkan dari gambar kerangka kerja mungkin ya, saya coba jelaskan pendekatannya. Jadi berbicara kerangka kerja yang diadopsi oleh OJK dalam hal ini berarti OJK sudah merancang mensolusikan terkait dengan kerangka kerja pendekatan berkenaan dengan resiliensi digital ini. Dan kalau dalam hal ketika berbicara kami analisis bahwa kerangka kerja yang dikembangkan oleh OJK ini berbasis pada customer centric. Jadi berbasis pada bagaimana user atau mungkin nasabah atau pelanggan merasakan terkait dengan layanan tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat secara flow alur dari kerangka kerja ini, kita lihat ada 3 hal ya. Jadi dari mulai customer incident management, kemudian customer incident recovery, dan juga customer post recovery service. Jadi ketiga tahapan ini sejatinya adalah mencerminkan bagaimana layanan digital itu harus memiliki cara pandang secara customer base. Jadi kalau misalkan dulu tuh ketika berbicara layanan IT itu bisa jadi point of view-nya itu adalah operational centric seperti itu. Jadi kalau bicara operational centric itu akan menjadi sesuatu hal yang terpisah-pisah, tidak terintegrasi. Nah, sedangkan untuk yang customer centric ini berbasis pada bagaimana kerangka kerja ini harus pastikan bahwa apa yang dirasakan oleh user itu juga harus diperhatikan atau jadi concern dari tim IT ataupun divisi-divisi yang penyediaan layanan digital kepada nasabah. Nah, kalau misalkan dalam hal ini kita akan melihat bahwa kerangka kerja panduan ini cukup komprehensif karena memang mengatur end-to-end dari mulai proses di awal, proses di operasional, kemudian juga mengatur terkait dengan bagaimana business continuity management-nya gitu. Kemudian dalam hal ini melihat bagaimana dari sisi supply chain dan sebagainya. Sehingga memang kalau misalkan saya lihat bahwa pendekatan panduan digital OJK ini sudah cukup komprehensif untuk saat ini, seperti itu. Oke, baik. Jadi ini kalau misalnya kita bahas ini bisa rinci banget ya, Betul. Ya. Jadi ini kita memindahkan gitu ya dari kita yang tadinya fokus ke operasional, IT sebagai operasional saja gitu ya teman-teman. Ini sekarang kita melihat IT dengan bagian lain ini kita bersama harus memberikan sesuatu yang emang dampaknya itu dirasakan oleh customer. Ya, betul. Yes. Karena namanya juga kan kita jualan. Customer experience. Nah, customer experience-nya harus kita jaga ya Pak Hafiz. Nah, ini ada tadi disebutkan customer incident management dari pas insidennya masuk mungkin ya, setelah itu recovery, setelah itu post recovery. Nah, ini mungkin kira-kira bagaimana ya Pak Hafiz? Ini perusahaan-perusahaan itu bisa menerapkan BCM atau hal ini mungkin ya di perusahaan mereka itu kira-kira contohnya bagaimana Pak Hafiz? Biasanya kan kalau BCM itu dimulai dengan melakukan identifikasi ya. Kira-kira dalam kita membuat sesuatu BCM itu biasanya kita akan melihat identifikasi kemungkinan risikonya seperti apa sih. Terus nanti bagaimana kita membuat rencana atau mitigasinya terhadap kalau kita menghadapi bisa atau bencana seperti itu. Nah, itu harus yang penting harus bisa dilakukan. Dan itu biasanya itu adalah terkait dengan nantinya dengan untuk recovery-nya juga. Jadi keterlibatan orang risiko itu sangat penting karena dia akan melihat dari sisi risikonya itu seperti apa. Dan karena kalau kita tidak perhatikan risiko seperti ini, itu adalah risiko yang akan diambil adalah termasuk selain risiko finansial juga risiko reputasi. Kemungkinan juga ada beberapa bank ya bisa jadi bank itu akan kehilangan customer karena dari omongan-omongan itu kan. Contohnya kalau kita terganggu masalah mobile bankingnya atau apa, udah masuk sosmed, nah itu akan ribut itu semua. Dan itu
itu bisa dilihat dari sisi ini ya sih, dari sisi di sosmed tuh kalau ada yang terjadi, nah itu pasti ribut di situ. Jadi yang buat saya yang penting adalah BCM itu adalah mengantisipasi dan memitigasi jika terjadi suatu disrupsi atau gangguan terhadap IT. Oke, tadi Pak Hafiz sempat sebutkan ya yang sampai ke sosmed. Itu memang beberapa kali sempat ramai ya teman-teman semua. Jadi kita lagi waktu itu kejadiannya orangnya lagi mau beli apa ya, boba atau jajan gitu ya, lagi jajan, lagi buka mobile banking, kok nggak bisa gitu. Nah jadi ini fokus utamanya tadi kalau yang Pak Hafiz jelaskan mungkin disrupsinya ini jangan sampai mengganggu customer experience ya Pak Hafiz ya. Mungkin Mas Reza mau menambahkan sesuatu dulu? Ya, betul. Jadi ketika berbicara tadi ya, ketika ada suatu mekanisme, berarti dalam hal ini untuk mengantisipasi terkait dengan bagaimana disrupsi yang terjadi ketika customer ataupun nasabah atau pelanggan mencoba mobile banking apps atau dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat memang bagaimana tata kelola berkenaan dengan apa yang jadi panduan dari OJK ini ketika dalam tahapan antisipasi ini berarti memastikan bahwa dalam hal ketika berbicara BCM, tata kelola dari Business Continuity Management itu sendiri itu mencakup terkait dengan bagaimana proses-proses itu secara holistik dipandang. Jadi kalau misalkan kita lihat juga di sini ada juga business impact analysis yang melihat bagaimana proses bisnis kritikal, yakni proses bisnis yang signifikan atau paling simpelnya itu adalah proses bisnis yang pertama kali harus dijalankan ketika terjadinya suatu disrupsi atau gangguan skala besar atau skala masif ataupun insiden-insiden kecil juga bisa jadi salah satu pertimbangan. Jadi harapannya itu ketika berbicara dari perusahaan ataupun bank ini berhasil mengidentifikasi mana proses bisnis yang paling kritikal bagi bank tersebut, karena kan bisa jadi setiap bank itu bisa berbeda-beda secara proses bisnis kritikalnya. Maka harus dipastikan bahwa dalam hal ketika ada terjadinya gangguan ataupun disrupsi skala besar, maka proses bisnis kritikal tersebut harus ready. Yang sesimpel bagaimana ketika kita hendak melakukan pengecekan informasi saldo yang ada di mobile banking. Nah itu kan biasanya dalam hal ini ya ketika terjadi gangguan layanan, apalagi kalau misalkan sampai viral gitu kan, berarti biasanya itu kan yang biasa kita lakukan pertama kali itu adalah memastikan bahwa saldo kita itu aman, kayak gitu. Ini ya. Saya aman kan? Seperti itu biasanya kayak gitu. Transaksi gagal. Ya, gitu dalam hal ini. Ini ya. Biasanya kayak gitu, Memastikan memastikan. bahwa uang kita masih ada. Ya, gitu. Jadi framework BCM itu memastikan bahwa proses bisnis kritikal ini tetap teridentifikasi dan idealnya itu proses tersebut berarti dalam hal ini untuk mengidentifikasi dalam hal ini business impact analysis itu dilakukan secara berkala seperti itu. Oke, jadi Itu salah satu contohnya. Yang paling sering dipegang oleh customer, bahkan tadi kita melihat ada skenario bahwa kalau misalnya sedang ada gangguan, customer itu tadi kita ngomongin bank, otomatis kita langsung ngecek saldo ya teman-teman. Saya juga gitu sih, jadi memastikan uang saya masih ada atau enggak gitu ya. Nah baik, dalam mencapai hal itu, tadi kan sudah disebutkan juga business impact analysis ini, kita melihat bisnis mana yang memiliki dampak paling berat terhadap customer ya gitu ya. Jadi customer paling merasakan itu mungkin yang fokus customer ini. Nah ini mungkin boleh sebutkan lagi langkah-langkah yang dapat diambil. Mungkin tadi contohnya oleh bank ya untuk meningkatkan ketahanan dari sisi nasabah, dari sisi customer terhadap ancaman digital ini. Langkah-langkahnya seperti apa aja ya? Ya, baik. Jadi kalau misalkan kita mengacu pada panduan terkait dengan resiliensi digital di OJK, langkah-langkah yang diadopsi itu ada 3 aspek ya, 3 tahapan ya tadi ya. Ada customer incident management, kemudian ada customer incident recovery, serta customer post recovery service. Dan yang uniknya adalah ada 1 tahapan di mana dalam hal ini ketika untuk mencapai 3 tahapan tersebut, maka harus dipastikan terkait dengan digital competitiveness. Berarti dalam hal ini aspek-aspek terkait dengan adopsi teknologi, kemudian dalam hal ini kesiapan dari people, organization. Ini juga disebutkan tadi ada digital culture ya, digital leadership dan sebagainya nanti akan ada di panduan tersebut. Jadi harapannya itu dengan ketiga tahapan ini berarti dalam hal ini harus dipastikan bahwa dalam hal setiap langkah-langkah aspek ini memang harus menyesuaikan dengan konteks dari kesiapan dari bank itu sendiri. Karena bagaimana juga kalau misalkan dalam hal ini ketika berbicara persiapan untuk implementasi dalam framework atau kerangka kerja dari resiliensi digital ini ternyata tidak sesuai dengan kesiapan bank itu sendiri, maka dipastikan bahwa kerangka kerja ini tidak bisa diimplementasikan.
Sehingga memang harus mempertimbangkan aspek-aspek terkait dengan kesiapan baik itu dari sisi people, proses ataupun teknologi itu sendiri. Oke, baik. Nah, itu kan tadi berarti kita harus memperhatikan juga people, proses, dan teknologi. Yes, betul. Iya. Di bank itu orangnya seperti apa, setelah itu prosesnya sudah sejauh apa ya. Jadi kita pada saat mau mengimplementasikan kerangka kerja ini sejauh apa yang akan kita loncati gitu, apa ya namanya, jadi ada gap gitu ya, sejauh apa beda prosesnya nanti. Setelah itu ada juga teknologi yang udah kita pegang. Nah, itu apakah up to date atau gimana gitu ya. Mungkin Pak Hafiz bisa minta tolong jelaskan, atau misal ada tambahan lain dari panduan OJK ini yang harus kita take note juga gitu Pak Hafiz. Ya, karena kalau panduan dari OJK ini kan pasti saya pastikan itu merujuk kepada standar IT internasional kan, global kan. Pasti itu mengacu pada situ. Jadi maksud saya adalah panduan itu adalah OJK meminta bank untuk melakukan perlindungan tadi yang dibilang Mas Reza terkait dengan 3 proses tadi. Customer Incident Management, harus ada Consumer Incident Management, harus ada Incident Recovery, harus ada Post Recovery-nya seperti apa. Jadi hal itu yang OJK akan memastikan bahwa bank melakukan hal tersebut itu untuk melindungi nasabah gitu. Poinnya di situ Mas. Jadi menurut saya sih bahwa karena ini kan pasti customer centric kan, jadi memang khusus untuk customer gitu. Dan selain itu juga untuk pemahaman terhadap awareness pengguna terhadap risiko digital ini juga harus dilakukan. Saya punya pengalaman bahwa waktu ya beberapa tahun yang lalu ya, mungkin entah dilakukan atau enggak sekarang. Jadi setiap customer yang buka itu dia harus baca aturannya, aturan dari term and condition-nya itu setiap hari, sehingga dia paham apa yang harus dilakukan, seperti itu sih. Tadi Pak Hafiz menyebutkan bahwa panduan OJK ini pasti dia dibangun berdasarkan Menuju ke standar internasional. Nah, itu boleh minta ininya nggak ya, apa dia tuh sebenarnya nyambung kemana aja gitu? Jadi nanti terkait dengan panduan-panduan yang dalam hal ini yang memang bisa jadi dalam hal ini OJK sudah mengumpulkan, memang ini berdasarkan best practice kami juga, bahwa beberapa panduan ini memang relate kepada namanya, nanti akan bermuara pada namanya Business Continuity Management System. Jadi kalau misalkan secara standar itu Business Continuity Management System ini adalah sistem atau mungkin dalam hal ini ketersambungan berkenaan dengan bagaimana mekanisme pengolahan kontinuitas dari bisnis atau bisnis yang berkelanjutan. Nah, kemudian dari BCMS ini kebetulan ada turunan-turunannya. Jadi standar-standar yang diacu ini selain ada beberapa dari best practice secara global, ada juga dari standar ISO itu sendiri. Jadi yang terkait dengan ISO 22301 terkait dengan BCMS, kemudian ISO 22313 gitu yang terkait dengan bagaimana implementasi dari BCMS itu sendiri, serta yang terkait dengan panduan dari people aspect. Jadi kalau saya lihat itu menariknya itu adalah panduan-panduan ini yang sudah diadopsi oleh OJK dalam menyusun panduan digital resilience ini adalah sudah secara end to end. Jadi yang sudah mengcover terkait dengan people, kemudian prosesnya, dan juga sampai ke level teknologi. Bahkan ada tambahan terkait dengan bagaimana panduan dari supply chain. Karena kan bagaimana juga service dari perbankan itu tidak bisa terlepas dari vendor atau supply chain-nya, seperti itu, untuk mendeliver terkait dengan service, utamanya untuk layanan digital yang diberikan kepada nasabahnya, seperti itu. Oke, baik. Jadi dia OJK ini sudah menyusun ini, dia berusaha sebisa mungkin end to end ya, dari proses awal sampai akhir, dari people-nya, prosesnya, teknologinya, dan ini juga udah customer centric ya. Baik, mungkin mau ada tambahan lagi dari Pak Hafiz? Ya pastinya kan IT itu tidak lepas dari PPT kan. Ya. People, proses dan teknik. Dikit-dikit situ lagi ya. Salah satu mempunyai kelemahan itu pasti akan berat. Ya. Proses itu seperti strategi melakukan resiliensi seperti apa, proses untuk melakukan penanganan insiden manajemen seperti apa, seperti itu sih Mas. Termasuk juga people-nya itu baik pengguna atau penyedia jasa, dalam hal ini orang IT juga harus punya pemahaman yang baik terkait, kalau misalkan orang IT ya terkait dengan teknologi ya, terkait kalau dengan user terkait dengan masalah risiko atau awareness penggunaan
IT itu sendiri sih. Baik, balik lagi ke PPT, People Process Technology. Ini kan untuk panduan ini udah tadi ya, balik lagi udah end to end, People Process Technology-nya udah disebutkan semua gitu ya. Mungkin kita bisa membicarakan pada saat kita sebagai perusahaan atau bank gitu ya, kita ingin mengimplementasikan digital resiliency ini, ingin mengupgrade gitu lah ya. Kita ini sebisa mungkin nasabah tidak akan pernah merasakan impact kalau misalnya dampak-dampak dari kalau ada kejadian-kejadian insiden di digital gitu ya. Nah ini pada saat mengimplementasikan hal ini, tantangan-tantangan apa aja sih yang akan kita hadapi di perjalanannya nanti gitu? Ya, baik. Jadi ketika berbicara pengalaman kami ya, ketika hendak melakukan implementasi untuk proses digital resilience ini ya, seperti itu di perusahaan-perusahaan ataupun bank ya. Jadi mungkin salah satu tantangannya itu adalah bagaimana dari sisi aspek people. Jadi aspek people itu memang seringkali kadang melihatnya itu bagaimana ketika sudah berhasil nih dirilis suatu fitur atau aplikasi merasa cepat puas. Tapi sejatinya itu ya ketika dirilis aplikasi tersebut sebenarnya ada resiko-resiko. Resiko baru ya? Ya, resiko-resiko baru karena kan memang namanya ketika dari proses bisnis yang biasanya manual kemudian dirubah ke digital itu kan bisa jadi tadi yang telah disampaikan oleh Pak Hafiz bahwa ada resiko-resiko serangan secara cyber. Nah itu bisa jadi tidak menjadi awareness. Nah ketika tidak jadi awareness ya ketika hendak dalam hal ini pengembang-pengembang ya hendak melakukan implementasi dalam proses fitur-fitur ataupun merilis layanan baru itu seringkali kalau misalkan tidak ada yang mengguidance gitu dalam hal ini biasanya itu ya ketika mereka mengembangkan mereka tidak melakukan review terkait dengan code-nya gitu kemudian dan sebagainya. Dan sehingga kan untuk tantangan yang salah satunya itu ketika berbicara people aspek yang berarti dalam hal ini itu memastikan bagaimana dalam hal ketika proses pengembangan itu bahkan dalam sisi proses adopsi di awal jasa teknologi itu harus pastikan bahwa dalam hal ketika berbicara pengembangan tersebut tetap melakukan proses yang namanya risk based thinking. Jadi pendekatan berbasis resiko. Nah, jadi tantangan ini sih yang biasanya memang ya ketika sudah merasa nyaman dan sudah ada SDLC yang sudah dilakukan sebelumnya, oh ternyata harus ada beberapa aspek nih itu yang harus diperhatikan. Nah, itu biasanya dari aspek people itu merasa oh ini akan membuat saya nambah secara proses. Ya karena bisa simpel ya ketika kita hendak melakukan pengembangan ternyata harus melakukan code review dan harus memastikan pengembangan ini ya tidak menimbulkan vulnerability baru atau kerentanan yang baru. Nah itu kan memang biasanya itu dalam aspek itu memang ada sesuatu hal yang harus dilakukan sehingga berarti dalam hal ini ketika untuk bisa mengatasi hal tersebut memang intinya itu adalah bagaimana melakukan change management. Change management berarti dalam hal ketika berbicara hendak melakukan adopsi, pengembangan dengan konsep atau mungkin teknik dan saat ini pun sudah menuju kepada era DevSecOps ya gitu, development, security operational dan sebagainya gitu. Nanti ya ada penjelasannya. Itu harus memastikan bahwa ya dalam siklus ini harus dipastikan bahwa ketika hendak melakukan rilis berkenaan dengan produk digital yang baru, nah berarti dalam hal ini harus pastikan bahwa pendekatan ini berbasis risk-based thinking. Dan mungkin di panduan OJK Digital ini bukan mungkin ya, tapi ini sudah dipastikan memang sudah melakukan pendekatan berbasis resiko seperti itu. Baik, jadi risk-based thinking ya. Nah ini menurut pengalaman Mas Reza, bagaimana dengan pengalaman Pak Hafiz nih? Pak Hafiz sudah berapa puluh tahun di dunia itu Pak? 30 tahun lebih. Bisa berbagi pengalaman terkait pada saat kita mau implementasi digital resiliency ini Pak Hafiz. Ya artinya kan kita harus melihat digital resiliency itu artinya tingkat availability-nya itu presentasinya itu makin tinggi itu pasti akan berdampak pada biaya ya. Biaya misalkan contohnya untuk resiliency yang lebih tinggi selain ada high availability secara lokal juga ada inter data center sehingga pada saat terjadi gangguan di data center 1 langsung di take over ke data center 2 tanpa user itu tahu gitu loh. Tanpa user itu merasakan bahwa ini terjadi gangguan nih seperti itu sih. Nah, itu yang penting adalah bagaimana kita menghitung investasi itu. Ujung-ujungnya duit UUD. Dan jangan sampai itu overkill ya, artinya bahwa yang tidak perlu jadi perlu gitu loh. Nah, itu berdasarkan kebutuhan. Jadi tahapan untuk melakukan kajian atau kajian untuk
membuat resiliensi itu perlu sih. Jadi itu pun akan melibatkan bukan satu divisi aja, tapi banyak divisi ya. Biasanya kalau bank yang punya direktorat IT sendiri itu ada divisi security, ada divisi network, segala macam, itu pasti semua terlibat. Termasuk divisi risiko juga. Mereka akan melihat risikonya seperti apa. Karena kalau dilihat dari risiko itu mungkin risikonya yang sangat jarang terjadi tapi akan berdampak besar kalau terjadi. Atau sering terjadi tapi berdampak kecil. Tapi itu pasti akan berdampak kepada reputasi. Jadi kalau udah ngomong reputasi dari mulut ke mulut, wah selesai itu udah. Berarti emang kita paling dihindari itu kalau sampai reputasi kita terpengaruh ya, sampai nasabah tidak puas, sampai nyebarin mulut ke yang lain, itu udah kita susah ngestopnya ya. Nah, untuk merecovery reputasi itu lebih sulit daripada merecovery untuk financial loss. Oke, baik. Jadi reputasi ini mungkin kedepannya juga jadi loss untuk finansial juga ya Pak? Betul. Berarti langkah-langkahnya dalam mengeluarkan investasi untuk digital resiliency ini yang ujung-ujungnya duit itu, tadi kita harus memperhatikan risk based thinking yang sudah dijelaskan oleh Mas Reza, dan juga di dalam salah satunya itu yang paling diperhatikan tadi apa? BIA ya? Iya, business impact analysis. Jadi pada saat kita mau mengambil keputusan ya, mengeluarkan investasi untuk digital resiliency suatu layanan, kita harus udah memikirkan layanan mana sih sebenarnya gitu. Betul. Kan upgrade ya untuk digital resiliency ini. Baik, mungkin dari Mas Riza atau Pak Hafiz mau ada tambahan lagi dulu? Gini, apalagi sekarang era digital ya. Itu transaksi itu banyak di-create oleh channel digital. Itu sangat tinggi. Menurut perkiraan saya sekitar 70%, minimum 60% sih dari seluruh transaksi. Karena semua orang secara jumlah transaksi ya. Semua orang kan semua pakai ini aja, pakai mobile atau pakai internet banking segala macam gitu ya. Iya, apalagi sekarang udah ada kris ya, kita dikit-dikit tinggal scan, dikit-dikit scan kemana-mana bawa HP. Oke, baik. Mas Riza mungkin ada tambahan dulu? Ya, jadi mungkin tambahan sedikit ya Mas ya. Jadi memang ketika berbicara tadi ya, ketika proses bisnis yang memang biasanya dilakukan secara manual, secara operation dan sebagainya itu ditransformasikan ke layanan digital, memang pasti ada aspek yang memang dalam hal ini resikonya akan bertambah. Jadi kalau kemarin mungkin kita beberapa bulan ke belakang ya gitu, kita pernah sering mendengar bagaimana ransomware gitu ya, serangan-serangan siber yang memang dalam hal ini biasa sering rutin ya, semakin terjadi gitu ya di beberapa industri-industri, bahkan termasuk salah satunya ada perbankan yang kena dan sebagainya. Maka itu aspek yang harus kita jaga adalah memastikan bahwa kesiapan untuk memitigasi terkait dengan resiko-resiko yang memang dalam hal ini ada proses bisnis yang dirubah ke digital, itu harus bisa diantisipasi sejak awal. Jadi memang ketika bicara pengelolaan resiko, dalam hal ini ketika Anda melakukan penerapan ketahanan digital, maka yang dipastikan adalah resiko-resiko apa yang biasanya itu sering muncul. Dari awal udah kita bicara. Ya gitu, jadi sebelum implementasi harus pastikan resiko-resiko top risk isunya apa, seperti itu. Jadi isu-isu yang sekiranya itu bisa menjadi salah satu hal yang menjadi pain points kalau misalkan itu terjadi harus dimitigasi di awal. Sehingga kalau misalkan kita ambil case serangan ransomware gitu ya terhadap layanan perbankan, itu biasa jadi memang secara mitigasi kebetulan di panduan digital resilience ini memang sudah mengatur hal tersebut secara mitigasi. Nah, mungkin nanti ketika penanganannya dan sebagainya itu memang harus ada pengembangan tersendiri terkait dengan panduan yang harus dilakukan seperti itu. Oke, baik. Sambil tetap memperhatikan ininya ya, investasinya jumlahnya. Betul. Jangan terlalu besar. Selain itu juga keterkinian teknologi ya. Teknologi cyber security kan juga banyak, sedang udah mulai berkembang ya, seiring dengan kemajuan teknologi untuk melakukan hacking ya. Nah itu kita juga harus memastikan bahwa sistem keamanan kita itu sudah yang terkini lah. Jangan sampai sistem keamanan kita di bawah ini hacker gitu lah. Sistem untuk membobol gitu ya. Gitu. Oke, baik. Ini menarik, digital resilience ini nanti
terkait cyber security juga ya berarti. Nah, cyber incident ini, cyber security ini nanti kita ada juga pembicaranya di SV Talks lain Pak. Ini kapan nih Pak Sutradara? Akan disegerakan ya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Hafiz, Mas Reza. Insight yang sangat luar biasa. Jadi banyak ya tadi dari kita harus customer centric, people, proses, teknologi harus kita perhatikan. Di dampak bisnis yang paling besar itu kalau mati itu yang mana? Setelah itu investasinya, biayanya harus kita perhatikan juga ya. Oke, baik. Untuk hari ini itu saja dulu untuk episode 11 SV Talks ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Habis subscribe apa? Di atas ini ada loncengnya nanti, atau di bawah. Di bawah ada lonceng, jangan lupa diklik ya teman-teman supaya muncul ke notifikasi teman-teman. Agar rekan-rekan IT juga tidak ketinggalan info, karena kita akan selalu update di channel Sharing Vision Indonesia ini. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.